Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam para siswa-siswi, para santriwan santriwati baru SMPT Tahfidz Hasanati. Oh ya, hari ini adalah pertemuan kita pertama kali. Tentunya kita belum kenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Syaibul, biasa dipanggil Panggul, dan nanti kita akan belajar mata pelajaran IPS bersama-sama. Sebelumnya mau ingin tanya pada adik-adik santriwan santriwati kelas 7, kira-kira kalian pada saat di rumah tetap belajar enggak? Pastinya belajar dong. Dan kira-kira kamu belajar di ruang mana? Apakah di ruang tamu? Apakah di ruang belajar? Atau di ruang kamar tidur? Kira-kira di mana? Tapi sayang ya, kita belum bisa bertemu di pesantren, kita belajar bersama. Bisa dibayangkan kan, asiknya kita belajar bersama, belajar di aula, belajar di ruang kelas, belajar di ruang kamar, atau belajar di depan halaman. Pasti seru. Nah, mengenai ruang-ruang tadi, itu ada hubungannya dengan materi pembelajaran dari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, mengenai pengertian ruang itu tidak hanya ruangan yang tadi kita sebut bersama-sama, akan tetapi ruang itu memiliki makna yang lebih dalam lagi. Bumi yang kita tempat tinggal itu ada banyak ruangan yang di dalamnya. Di antaranya adalah ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Ruang darat merupakan ruang yang ditempati oleh berbagai macam makhluk hidup, di antaranya manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Adapun di udara, ruang ditempati oleh berbagai jenis burung. Dan di ruang laut ditempati oleh berbagai jenis tumbuhan yang ada di laut dan berbagai jenis ikan yang hidup di laut. Berdasarkan penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup baik di udara, di laut maupun di darat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita saksikan ilustrasi berikut ini. Yuk kita lihat bersama-sama. Berdasarkan cerita Pak Papa dan Pak Maulu tadi, kira-kira terjadi interaksi antar ruang tidak? Coba kira-kira ingin tahu jawabannya? Yuk kita cari jawabannya. Dari ilustrasi cerita tadi, ternyata Pak Moli dan Pak Kokos berada di ruang yang berbeda ya. Pak Moli tinggal di dataran rendah dan menghasilkan ikan. Sedangkan Pak Kokos tinggal di dataran tinggi dan menghasilkan sayuran.
Keduanya bisa memicu terjadinya interaksi antar ruang. Hal ini disebabkan daerah dataran rendah tidak bisa menghasilkan sayuran, begitupun daerah dataran tinggi tidak bisa menghasilkan ikan, sehingga mereka akan saling bergantung dengan cara menjual hasil perikanan dan pertaniannya. Jadi, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar satu ruang dengan ruang lainnya. Contohnya seperti tadi antara Pak Moli dan Pak Kokos. Kesimpulannya, ruang merupakan tempat tinggal makhluk hidup baik di udara, di laut maupun di darat. Akan tetapi setiap ruang itu memiliki karakteristik dan ciri-ciri tertentu, sehingga perbedaan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bertemu kembali dan belajar bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.